Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 18 Tangerang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 18 Tangerang, serta yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, Ananda perwakilan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Negeri 18 Tangerang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual untuk mengikuti acara pembentukan kader Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang. Acara pada pagi ini adalah 1. Sambutan Kepala SMP Negeri 18 Tangerang. 2. Profil Sekolah Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang. 3. Pembentukan kader Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang. 4. Tanya jawab. Dan 5. Doa penutup. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita awali acara pada pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita nanti mengucapkan basmalah, dan bagi yang beragama non-Islam, silakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, acara pembentukan kader Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang. Sambutan Kepala SMP Negeri 18 Tangerang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Wiwi Purnama Dewi MSI, saya persilakan. Sebentar ya, Budi ya. Iya. Iya, Budinya dipanggil dulu. Oh, belum ya? Tadi katanya sudah siap. Sudah siap atau kita profil dulu, Bu Ratna, sambil manggil? Bu Haji lagi manggil katanya. Oh gitu. Baik, kita tunggu ya anak-anak, kita tunggu Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Budi untuk presentasi nanti Budi yang ini ya. yang set. Siap. Oke, sip. Terima kasih. Siap, anak-anak, sekolah Adiwiyata kita sudah sampai ke, insya Allah mau maju ke tingkat nasional ya nak ya. Kan kita sudah sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Nah sekarang kita bersiap-siap untuk maju ke sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Nah ini akan dapat berjalan kalau baik dari guru maupun siswa ikut aktif ya. Namun karena memang sekarang sedang pandemi, kalian bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan Adiwiyata di rumah masing-masing. Tapi nanti kader Adiwiyatanya juga sesekali harus datang ke sekolah, tentu dengan protokol kesehatan ya. Tetap ketat memakai masker, lalu membawa hand sanitizer, mencuci tangan di sekolah, dan juga tidak boleh berkerumun ya nak ya. Ya, gimana Ibu Ratna, sudah ada apa belum? Iya, sebentar lagi Budi. Oke. Ya, sambil kita menunggu Ibu Kepala Sekolah. Kalian tahu ya kader Adiwiyata? Jadi kalian ini nanti yang akan mengajak ke, yang akan melaksanakan juga, mengajak juga ke teman-temannya, mensosialisasikan juga bagaimana Adiwiyata sekolah kita yang sudah menuju ke tingkat nasional. Itu nanti tugas Bapak Ibu Guru bersama-sama dengan kalian. Jadi kalian itu dipilih sebagai siswa yang terpilih ini, mewakili kelas kalian masing-masing ya nak ya. Makanya nanti ikuti penjelasan hari ini nanti. Iya, selamat datang Ibu Wiwi, Ibu Kepala Sekolah kita. Sudah siap. Baik, monggo dicek sound. Ya. Ya Ibu, untuk ya
Ya. Cek cek, Ibu Wiwi terdengar suara? Monggo Ibu silakan bersuara dulu ya. Ibu halo dulu Ibu, maksudnya untuk bersuara dulu. Cek cek. Warahmatullahi wabarakatuh. Jih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kedengaran ya, Nak? Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna mungkin dikencengkan sedikit, maksudnya di Ibu volumenya agak kurang agak lirih masih. Ya, siap, Bu. Ya. Ini maaf, Bu. Oke. Cek. Monggo dicek dulu. Iya. Iya, baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya acara pembentukan kader Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang. Kita ikuti bersama sambutan Kepala SMP Negeri 18 Tangerang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Wiwi Purnama Dewi MSI, kami persilakan. Iya, Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Pagi juga, Bu. Ayo. Mudah-mudahan kamu sehat semua ya di rumah ya. Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Bu, sehat, Bu. Ibu juga ya. Ya, sama-sama. Sudah kenal dengan Ibu? Sudah. Udah, Bu. Sudah, Bu. Dan 9 ya. Iya. Semua kelas Ibu. Semua kelas, Ibu. Oh, semua kelas ya. Alhamdulillah. Pagi menjelang siang ini Ibu bisa menyapa kalian semua di rumah. Ibu selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Kota Tangerang. Terima kasih pada anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, yang sudah bergabung, berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata, sudah menjuarai tingkat kota, provinsi, kemudian ini akan menuju Adiwiyata nasional. Kamu pernah dengar apa itu Adiwiyata? Sudah tahu Nah, belum? Bu. Pernah ya? Udah, Bu. Pernah. Iya. Tahu, Bu. Iya, sekolah Adiwiyata itu termasuk sekolah yang bagus ya, yang unggulan. Jadi insya Allah nanti kita akan menuju sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Tentu saja ini harus ada partisipasi dari siswa-siswi SMP Negeri 18 Kota Tangerang. Nah, pada saat ini Ibu menginginkan semua siswa-siswi yang belajar di SMP Negeri 18 menjadi kader sekolah Adiwiyata menuju tingkat nasional. Jadi pada kesempatan ini kalian semua Ibu jadikan sebagai kader sekolah Adiwiyata untuk menuju tingkat nasional. Kalian siap semua ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Di antaranya apa? Menjadi kader sekolah Adiwiyata. Berperilaku yang baik di sekolah, kemudian menjaga sekolah juga dengan baik. Di antaranya kebersihan sekolah. Kalau nanti kita sudah belajar tatap muka di sekolah, tentu saja sikap kalian nanti semua harus sesuai dengan sekolah Adiwiyata yang sudah kita pegang selama ini ya. Siap ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Ibu nyatakan
kalian semua menjadi kader sekolah Adiwiyata menuju tingkat nasional. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kanan semua ya. Di kader atau duta sekolah Adiwiyata SMP Negeri 18 Kota Tangerang. Jika kalian berada di dalam lingkungan sekolah, kalian harus menjaga bagaimana menjadi saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wiwi. Anak-anak, gimana? Sudah terobati ya tangannya ya sama Ibu Kepala Sekolah ya? Alhamdulillah ya. Iya. Ya, baik, kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya adalah profil sekolah Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang yang akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang menuju ke tingkat nasional yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yuliarni MPD. Ibu Yuli sudah siap? Halo, Ibu Yuli. Iya baik. Yang saya share ini yang mana? Yang profil atau yang mana? Yang profil ya. Baik. Oke, anak-anak sabar ya. Kalian bisa mengobati kangennya dengan bertemu Bapak Ibu guru di sini juga dengan teman-teman ya. Ada Bu Tita di sini, kalian lihat ya. Ada Bu Yuli, ada Bu Dia juga, semua ya. Ada Bu Ratna. Tadi ada Pak Badru. Mungkin nanti Bapak Ibu guru yang lain biar tampil juga ya. Oke, Ibu share screen dulu. Kita tunggu. Iya. Oke, tunggu sebentar. Itu dari tadi bunyi. Ini bisa dari Ibu bisa. Oke, kalian bisa melihatnya atau belum ya? Sudah, Bu. Ya, tapi belum nampak. Sebentar ya, sebentar sayang. Ini lagi membuka PowerPoint-nya. Oke. Iya, Bu. Yang dipesan chatnya penting-penting aja dong. Iya tuh. Jangan cetan salah-salah. Nah, ada Bu Jumilah juga masuk tuh ya. Oke, sebentar ini. Yang satu anak itu enggak? Oh, yang ini harusnya yang tulis. Udah nggak usah cetan. Bu Ratna atau Bu Yuli pakai laptop siapa bisa dibuka nggak di situ? Ini coba share. Iya di profil. Ini saya buka nggak? Yang tadi bisa ini nggak mau? Coba ya, saya coba di sini ya. Oke. Ini ada malah yang satu lagi sebentar ya. Saya juga coba. Karena ini filenya repair itu mungkin ya. Ini yang lain, yang ini kan kelihatan ya. Coba, ya kan? Tapi tadi saya buka bisa. Sebentar anak-anak sayang ya. Iya, maunya profil. Sebentar. Saya buka pakai VPS dulu kalau gitu. Siapa tahu bisa. Mana juga nggak bisa ya? Itu bisa. Itu gimana? Itu langsung.
Eka itu Udah berarti tampil belum Budi? Kalau Kalau Budi bisa berarti share screen dulu biar saya Slide-nya udah kelihatan belum Budi? sebentar. Bukunya kelihatan. Ini begini. Slide-nya kelihatan. Slide-nya. Enggak kan saya stop dulu nanti Ratna ke itu dulu Bu Ratna ke share screen. Cari share screen dulu sayang. Ayo Bu Ratna share screen dulu. Touch screen, touch satu. Waalaikumsalam Bagi anak-anak ibu yang hebat. Pagi Juga Bu. Pagi juga Bu. Oke, kita mulai dulu ya dengan profil sekolah kita ya. Ini kebetulan dibuat oleh Pak Badru, ini baru baru 1 bulan yang lalu. Jadi inilah tampak sekolah kita yang mungkin guru-gurunya yang untuk kelas 7 terutama ya belum kamu kenal ya. Dan di sini mewakili keadaan sekolah kita saat ini ya. Jadi ini profil terbaru sekolah kita. Oke, Ibu masuk ke slide. Oke, nah ini profil sekolah kita ya. Kelas 7-nya ada 10 kelas ya. Kelas 7 ada 10 kelas, terus jumlah siswa ada 395 siswa ya. Nah, terus kelas 8-nya sama, ada 10 kelas. Kelas 9-nya juga ada 10 kelas. Nah, alamat sekolah kita ada di Perumahan Poris Indah, Blok G, Cipondoh. Di mana luas tanah kita ada 4.400 meter persegi. Itu untuk profil sekolah. Oke, teruskan ke slide selanjutnya. Nah, ini guru-guru Muna. Selamat melepas rindu. Silakan untuk yang kelas 8 dan kelas 9, selamat melepas rindu. Inilah guru-guru kalian ya, yang insya Allah alhamdulillah sampai saat ini sehat-sehat ya. Ini guru kelas 7, kelas 8, kelas 9. Semua guru ada 42 orang ya. 42 orang ditambah dengan staf TU dan pembantu sekolah itu ada 10 orang. Jadi semua ada 52 orang ya. Oke, teruskan lagi. Nah, ini kepala sekolah kita yang tadi alhamdulillah bisa Bukas ya, Ibu sendiri. Terus di bawahnya ada PKS Kurikulum Pak Karno, sebelahnya ada PKS Kesiswaan Pak Madi, dan sebelahnya Pak Madi ada PKS Sarana Prasarana Bu Sri Lestari. Oke. Nah, ini keadaan sekolah kita ya. Ini lobi, ini lapangan olahraga, ini masjid, dan sebelahnya ada ruang guru. Nah, di bawahnya lagi ada etalase piala ya. Di depan lobi, ini ada lab IPA, ada lab komputer, ini ada tempat cuci tangan, ada kantin, ada perpustakaan, ada teras ya, teras kelas atas dan teras kelas bawah. Nah, terus ada ruang kelas kita ada 30 ya nak, karena 30 kelas kita. Ini ada taman baca, ini ada di depan. Jadi di sebelah depan itu ada pos satpam, sebelahnya ada saung tempat kamu bisa membaca buku apabila waktu senggang. Nah, itu parkir guru. Bu Yuli, maaf. Di slideshow bisa nggak ada siapa di situ? Minta tolong di slideshow. Biar kelihatan gede, biar anak-anak ditampilin slideshow. Ya. Bu, gambarnya kok nggak muncul sih, Bu? Apa iya, Nak? Yang lainnya kelihatan nggak? Bu. Yang lainnya bisa kelihatan nggak? Kelihatan, sayang. Saya kelihatan. Iya, coba yang nggak muncul dicek settingannya ya. Mungkin kamu belum familiar dengan Google Meet, jadi coba dicek. Ada kok. Ada kok. Iya, ada kok, sayang. Ibu juga ngelihat jelas loh. Ibu lagi anak ya. Ini ada toilet kita, toilet wanita. Di atas juga ada toilet ya. Nah, terus ada ruang OSIS, ada ruang siswa, dan ada pos satpam. Ya.
Terus gimana? Iya, foto itu juga. Oke, teruskan lagi slide Maaf, Bu. selanjutnya. Nah, Gambarnya tidak muncul. ini misi Ya, Bu. dan visi sekolah kita. Maaf, Bu, gambarnya tidak muncul, Bu. Yang Ibu maaf Bu, gambarnya nggak muncul. Di ibu muncul loh sayang. Bu. Di ibu muncul sayang. Ada Bu, gambarnya Iya ada. Yang nggak muncul berarti Iya, Bu, mungkin ada ada settingannya yang salah sayang ya. Iya, ada tadi Ya, nggak ada, dicek Bu. ya, dicek. Coba ditunggu ya. Gini aja, yang gambarnya nggak muncul dengar suara ibu aja, ya. Sambil kamu coba di sana. Tapi andai misalnya masih nggak muncul, biasanya sinyalnya sinyalnya lemah ya. Ya maklum lah beginilah kalau yang namanya jarak jauh. Oke, Bu, teruskan ya nak. Karena Ya, Bu, masih ada, Bu. Oke. Ya, Ini Bu, visi sekolah teruskan. kita. Ya, teruskan ya. Oke. Ini visi sekolah kita. Bertakwa, berprestasi dan berbudaya serta berlingkungan asri. Nah, misi satu ya. Ini Pak, kamu pahami. Cukup coba kamu pahami. Menumbuhkan dan meningkatkan ketaatan terhadap ajaran agama masing-masing. 2. Melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif. 3. Meningkatkan mutu dan potensi semua warga sekolah. 4. Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, sehat, rindang, dan indah. 5. Mewujudkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terakhir, menyelaraskan tindakan dan sikap sesuai dengan norma, etika, dan estetika. Oke, nah ini tujuan utama kita ya, Adiwiyata ya. Nanti apa itu Adiwiyata dan selanjutnya nanti Ibu terangkan di materi selanjutnya. Oke, ini tujuan Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan menyadarkan warga sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Nah, kegiatan Adiwiyata adalah mewujudkan kelembagaan sekolah yang peduli, yang berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Jadi intinya itu ya. Oke, teruskan komponennya ya. Ini kebijakan berwawasan lingkungan. 1. Terus pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, terus kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Maksudnya di sini partisipasi warga sekolah. Terakhir, pengelolaan sarana ramah lingkungan. Nah, ini kebijakan berwawasan lingkungan bisa kamu lihat di sana ya. Jadi semua mata pelajaran yang kamu dapat di sekolah itu semua terintegrasi dengan Adiwiyata ya. Itu SK-nya. Terus sebelah itu alokasi dana untuk penyelenggaraan dari Adiwiyata itu sendiri ya. Oke. Nah, ini metode. Jadi metode pembelajaran yang bisa dibuat dan istilahnya dilakukan oleh guru untuk menunjang ya pembelajaran lingkungan hidup. Jadi ada metode ceramah, diskusi, festival, praktek ya, penelitian, observasi, dan ceramah. Oke, nah ini taman depan ruangan kita. Ini terbaru ya nak, baru diambil kemarin. Ini ruang tata usaha, ini lobi, ini baru hidroponik ya. Oke, ini kegiatan lingkungan berbasis partisipasif. Jadi ada piket tos, piket kelas, piket kompos, piket sampah, lomba kebersihan kelas, dan jumat bersih. Nah, oke, ini kegiatan siswa. Ini Anda tidak ada pandemi. Ini kegiatan sekolah kita nak, sholat Jumat ya, yang digilir setiap hari Jumat itu 1 minggu bergilir. Jadi 1 minggu ini kelas 7, minggu depan kelas 8, minggu depan kelas 9. Ini sholat jamaah zuhur ya. Jadi pada saat ini terjadi pada saat masjid kita itu asetnya waktu itu tersendat karena ada pembangunan tata usaha. Jadi anak-anak nggak bisa sholat di masjid, akhirnya sholatnya di lapangan. Ini baca Yasin yang kita lakukan setiap hari Jumat, dan ini adalah literasi yang kita lakukan setiap hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis pagi ya, sebelum masuk jam belajar.
Oke, ini kegiatan ekskul. Ekskul kita banyak ya, nak. Ada paskibra, pramuka, lingkungan hidup, PMR, rohis, ya. Nah, ini sarana pendukung, ya. Hand sanitizer, kotak sampah, ya. Kolam ikan, tempat cuci tangan. Nah, ini pemanfaatan lahan, ya. Jadi ada greenhouse, ada tos, ada taman sekolah, ya. Nah, terakhir, nah ini kegiatan kemarin ya Bapak dan Ibu guru. Jadi Bapak dan Ibu guru itu walaupun PJJ, tapi Bapak dan Ibu guru tetap berada di sekolah, nak. Tetap berada di sekolah, ya. Memberikan PJJ dari sekolah, dan setiap hari Jumat itu kita lakukan senam bersama dan menanam pohon dan menanam dan memelihara pohon yang ada di sekolah. Oke, ini pemanfaatan limbah. Jadi ini terjadi ini pada saat pensi, ya, pada saat pentas seni. Nih, ada pameran setiap kelas ya, ada pamerannya. Nah, oke, terima kasih ya. Oke, Bu Dia. Ya, siap. Profil cukup ya. Mungkin bisa kita teruskan untuk PHBS ya. Ya. PHBS ini juga dipercepat aja kali, nggak usah terlalu lama ya. PHBS Oke. ini terus kita Ya. saya ganti, ya saya Dibuka di situ aja Bu Haji materinya, monggo. saya buka Ya. di sini. Bisa. Kalau PHBS saya terbaca, mau dari saya, monggo di Ratna atau di saya. Lagi di Oke, kita tunggu. Ya, kita coba Bu tunggu. Ratna. Oke anak-anak, tadi sudah kalian ikuti paparan profil sekolah ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen kalian sama sudut-sudut sekolah. Di sudut sekolah, yang itu ya nak ya. Jadi kamu kan lama nggak ke sekolah. Iya sudah. Sudah terlihat Bu Ratna, tolong di slideshow seperti tadi, baru disampaikan monggo siapa aja. Bu Haji atau Bu Ratna silahkan. Kelas 9 belum. Mohon yang ada di belakang Bu Ratna diingatkan. Iya Bu, ini lagi dicoba Bu. Iya nggak apa-apa, maksudnya biar nggak masuk suaranya kemari. Udah muncul ya? Sudah muncul, Sudah muncul, tapi Udah, Bu. belum slideshow. Sudah kelihatan ya anak-anak ya? Sudah Ibu. Iya. Sudah, Bu. Iya, kita Bu, sudah. ikuti ya paparan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ya, PHBS. Udah muncul, tinggal dibesarin udah. Oke, mana aja ngomong. Gini aja sih. Oke sih. Cuma gini cepat-cepat. Ya, kita ikuti paparan PHBS dari Ibu Ratna Kurniati. Silahkan Ibu Ratna. Terima kasih Bu Dia atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 7, salam kenal ya dari Ibu. Kita melanjut ke materi kedua tentang PHBS. Apa itu PHBS? Di sini perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi untuk PHBS ini tidak hanya diberlakukan di sekolah ya, tapi juga di kelurahan dan di hampir di seluruh instansi ya. Kita memberlakukan dari pemerintah di sini di Dinas Kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau kita lihat di sini, mungkin kamu udah nggak aneh lagi dengan istilah PHBS di sini, karena bukan hanya tadi dikatakan di sekolah saja diberlakukan perilaku hidup bersih dan sehat, tapi juga di lingkungan masyarakat kita, di kelurahan, di RT, ya semuanya. Kenapa? Nah, ini juga harus dilakukan di sekolah. Nah, di sini bisa kalian lihat
karena di sini dengan kita berperilaku hidup bersih dan sehat, ini merupakan sebuah perilaku yang positif yang dilakukan oleh setiap siswa, guru, mau penjaga sekolah, seluruh stakeholder ya, seluruh stakeholder di sini, dari mulai siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin, orang tua, ya. Kemudian tentunya di sini kita melakukan dengan kesadaran sendiri, yang tujuannya untuk mencegah penyakit, kemudian dapat meningkatkan kesehatan serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di sekolah kita. Yang berikutnya, ini kalau dilihat di sini ada derajat kesehatan, dari mana saja komponennya. Di sini ternyata dari keturunan ini, dari pembawa ya, keturunan hanya 5%, dan lingkungan ini adalah faktor pencetus terbesar yang menjaga derajat kesehatan kita. Ini untuk kesehatannya ada 20%, lingkungan 45%, dan perilaku kita sendiri ya, dari setiap individu ini ada 30%. Jadi di sini kalau lingkungannya tidak bersih atau kotor, otomatis derajat kesehatan itu juga tidak akan bisa dicapai, ya. Kemudian di sini kita lihat dari hakikat perilaku tentang kesehatan, ini kalau kita kita lihat dari pengetahuan, maksudnya pengetahuan kamu tentang tahu tidak tahu tentang kesehatan itu. Kemudian ada sikap ketika kita tahu, ketika saya makan, kemudian saya tidak mencuci tangan, atau saya jajan sembarangan. Nah, itu kan pengetahuan kamu, sebenarnya kan ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi Bu rasa kalau untuk kalian di SMP pasti semuanya tahu. Nah, ketika kita sudah tahu dari pengetahuan yang ada di sini, ini loh yang sehat seperti ini, yang tidak sehat seperti ini. Kemudian sikap kita bagaimana? Kita mau nggak melakukan itu? Ketika kita tahu, ini yang baiknya seperti ini, mau kita lakukan nggak? Atau kita tetap, atau makanan ketika kita jajan, dia tidak sehat, ya. Tapi tetap kita jajan yang nggak sehat itu. Nah, ini adalah terwujud dari tindakan kita, ya. Nah, ya, mampu atau tidak mampu kita. Cek, Bu Ratna. Jaringan kali Bu. Ya, mungkin hilang ya. lah. Ya, cek, Bu Ratna hilang suaranya. Hilang suaranya. Kabarnya juga. Iya. Ya, sabar ya. Putus suaranya. Ya, sebentar. 6 bulan sekali. Nah, ya sudah ada. Kedengeran nggak? Ya, sudah. Tadi hilang Ya, sesaat. Tadi hilang sebentar. Gitu. Lanjut Bu Ratna, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Oke, sip. Kemudian tidak merokok di sekolah, memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin. Berarti kita harus rajin menguras kamar mandi. Kemudian membuang air besar dan buang air kecil di tempatnya. Kenapa kita harus mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan harus pakai sabun, ya? Karena kalau kita hanya mencuci tangan dengan air saja, ini otomatis kurang. Dia tidak menggunakan sabun karena sabun ini bisa membunuh kuman-kuman yang ada, ya. Berikutnya di sini dengan menggunakan sabun, kuman-kumannya bisa hilang. Kuman apa saja yang bisa menyebabkan kita diare, kemudian juga cacingan, tipes, flu burung dan lain-lain. Ya, kalau kita nggak pakai sabun ya hanya sebatas mencuci saja. Jadi bakteri yang ada yang menempel di tangan kita, yang terdapat pada saat kita jajan atau apa, ini tidak mati, tapi pada saat kita mencuci tangan dengan sabun ini akan mati, walaupun tidak 100%, tapi kita sudah melakukan hal yang terbaik. Kemudian kalian sudah tahu semua nih ya, 7 langkah mencuci tangan yang benar. Udah sering dilihat kalau di televisi juga ya, di media televisi iklannya udah banyak tuh. Ada langkah 1 mencuci tangan, langkah keduanya membersihkan sela-sela jari, kemudian yang ketiganya itu ya, yang keempat juga ada ruas-ruas jari kiri kanan kita bersihkan, kemudian yang kelima di situ ibu jari, bagian ibu jari, keenam bagian kuku ya, ujung-ujung kuku, dan yang terakhir kita cuci sampai di pergelangan tangan. Itu juga dibersihkan semua pakai sabun. Kemudian dibersihkan dengan air yang mengalir. Jadi mulai sekarang kalau udah tahu dihindari cuci tangan yang pakai kobokan, ngerti nggak kalau bilang kobokan? Kalau kita makan di restoran atau rumah makan kan cuci tangannya pakai itu ya. Nah, itu dihindari. Iya, Bu.
Ya, Bu. Apalagi pergantian lah. Kalau bule diminum Bu itu Bu. Boleh diminum. Makan sayur asam. Bisa dilanjut. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini Lanjut, Bu. ini adalah gambaran. Oke, ini adalah gambaran kantin sekolah yang sehat. Jadi dilengkapi dengan semua jajanan yang ada ditempatkan di etalase, tertutup dia. Kemudian juga penjaganya, kalau kamu lihat ya di situ ada gambaran siswa SMP, siswa SD, SMA. Itu di situ disediakan juga fasilitasnya bisa kamu lihat bersih ya, ada tempat sampahnya, kemudian juga disediakan tempat kursi dan meja untuk kalian makan di sana. Tapi yang tidak kalah penting, yang lebih sehat lagi adalah kalian membawa tempat makan dan minum atau tumbler sendiri dari rumah, ya. Jajan di kantin tapi kita bawa sendiri tempat makan dan minumnya, tumblernya bawa dari rumah. Itu yang lebih bagus lagi. Kita juga jadi otomatis mengurangi sampah. Nah, kenapa kita tidak boleh jajan sembarangan? Ayo, ada yang bisa? Kenapa? Kenapa nggak boleh jajan sembarangan? Karena bahan-bahannya belum tentu bersih Bu, dan proses pembuatannya juga belum tentu benar. Bagus, karena belum tentu tempat jajannya bersih, makanannya bersih, kemudian proses pembuatannya juga belum tentu benar. Jadi di sini kenapa nggak boleh jajan sembarangan? Kalau perlu kita bawa kalau bisa memang harus bawa sendiri, apalagi di rencana ya, baru rencana di Januari kalau bisa kita tatap muka 50%, kantin ini ditiadakan dulu untuk selama masa pandemi ini ya. Jadi kalian membawa bekal makan sendiri, minum juga bawa sendiri gitu. Karena kalau kita jajan sembarangan ya ini tempat jajannya, kemudian juga nilai gizinya, bersih atau tidak tempatnya, ya layak atau tidak dikonsumsi, ini kita nggak tahu. Kalau ini tidak terjamin bisa jadi menyebabkan diare, disentri atau cacingan deh ya. Kemudian cat pewarnanya juga ya harus kamu perhatikan, apalagi sekarang ini ibu perhatikan untuk anak-anak seusia kamu itu paling seneng banget tuh jajan pakai taburan-taburan cabai seperti itu kan ya, cabai bubuk. Sebenarnya itu sangat-sangat tidak sehat ya, dari warnanya juga dan yang lain-lainnya. Nah, di sini mengapa harus jajan di kantin sekolah? Nah, karena di sini makanan yang dijual sudah cukup mengandung gizi, terjamin kebersihannya, terbebas dari zat-zat berbahaya. Di sekolah kita di tahun berapa ya? Waktu itu kita pernah didatangkan dari Dinas Kesehatan, itu dicek itu. Jadi jajanan kantinnya sehat atau tidak, mengandung formalin atau tidak. Bahkan kata Bu Juli setiap tahun sebelum pandemi itu kita dari Dinas Kesehatan di kantinnya itu diperiksa ya gizi makanan yang ada. Tapi tetap sekali lagi yang lebih sehat adalah yang kita bawa dari rumah. Ya. Berikutnya di sini membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini kalau kamu lihat tempat sampahnya di situ ada berapa tuh? Ada 3 ya. Itu apa aja tuh? Ada 3 Bu. Iya, dibiasakan untuk Organik sama B3. Betul. Yang warna hijau yang apa tuh ya? Untuk yang organik ya. Kemudian yang biru campurannya, di situ yang merah untuk yang sampah plastik. Jadi kita biasakan memilah sampah. Yang sampah plastik kalau memang disediakan ada tempatnya, ada wadahnya itu khusus plastik ya dibuang yang khusus plastik di tempat yang plastik. Yang organik tahu kan, yang bisa diurai lagi, didaur lagi. Betul, bisa kita jadikan kompos dan yang lain-lain. Jangan dicampur semuanya. Oke, yang berikutnya, mengapa harus membuang sampah pada tempatnya? Kalau kita buang sampah sembarangan, ini apa yang terjadi nih? Banjir. Banjir, lingkungan juga kotor. Kemudian bakteri penyakitnya ya. Udara jadi nggak bagus Bu. Jadi nggak sehat. Jadi kotor dan tidak nyaman. Betul, itu Lingkungan jadi kotor dan tidak nyaman. buang sampah, betul. Iya. Jadi kalau kita buang sampah pada tempatnya, apalagi itu sampah basah ya, otomatis kan nggak dihinggapi lalat, udaranya juga tetap udara yang ada di sekitar juga kan kalau ada lalat kita juga jadi
sehat, otomatis banyak penyakit dan yang lain-lain. Tapi kalau kita buang sampahnya di tempatnya, terjaga lah. Ya. Kategori sampah, ya ada sampah organik atau sampah basah yang tadi Ibu bilang yang hijau itu tadi ya. Sampah yang bisa membusuk secara alami, dedaunan, sisa sayuran, buah dan makanan. Kemudian untuk sampah anorganik atau sampah keringnya, sampah yang tidak dapat mengalami kebusukan secara alami. Kok ada bau-bau kompor? Oh, dari Kemudian sampah yang luar. berbahaya, bila sampah ini dibuang ke lingkungan, dia tidak mudah terurai. Kemudian juga menjadi setrikaan, dia nyetrika ya. Seperti bakteri, ya, Oh. botol pecah, jarum suntik dan yang lain-lain. Ya, halo, kedengaran suara Ibu? Ya, kedengaran anak. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Iya, sudah. Ibu lanjut. Yang keempat, Bu. dari hidup bersih dan sehat adalah mengikuti kegiatan olahraga di sekolah, ya. Ini penting sekali ya, kamu olahraga untuk aktivitas fisik secara teratur minimal 3 kali seminggu. Dapat memelihara kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan kebugaran tubuh sehingga tubuh itu tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, ini manfaat dari kita berolahraga secara teratur juga agar tubuh kita selalu bugar, ya, bersemangat. Kemudian kebutuhan oksigen dalam tubuh kita tercukupi, otomatis perkembangan fisik juga lebih optimal. Kemudian juga, nah ini nih, kalau Ibu berat nih, manfaatnya tentunya untuk menjaga berat badan ideal agar berat badannya terkendali. Kemudian juga otot yang lebih lentur, tulangnya lebih kuat. Kemudian bentuk tubuh ideal juga dan proporsional akan didapat, ya. Halo. Kemudian yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Karena di usia kalian ini yang sedang tumbuh dan berkembang, ya, ini penting sekali, ya, ditimbang berat badan dan tinggi badannya. Ini paling nggak 6 bulan sekali, agar apa ya, kalian bisa bisa menjaga ya. Oh, kalau udah terlalu, jangan sampai sekarang kan banyak yang usianya masih muda tapi udah obesitas karena dia olahraga, makannya juga enggak. Nah, ini mengapa perlu mengetahui berat badan dan tinggi badan? Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan setelah status gizinya agar pertumbuhan anak dapat berkembang secara optimal. Kemudian tanda-tanda siswa dengan gizi kurang. Ini tampak kurus, tidak segar, tidak sering malas, kemudian melakukan aktivitas dan cenderung sering sakit. Nah, dia malas dalam melakukan aktivitas yang gak gairah. Kemudian tanda-tanda siswa dengan gizi yang berlebih. Dia terlihat gemuk, bentuk tubuh tidak seimbang, tidak bisa bergerak bebas. Kemudian napasnya sengal-sengal, ya, karena kebetan tadi bobot tubuhnya. Kemudian mudah lelah dan malas bergerak. Berikutnya tanda-tanda anak dengan gizi normal, tubuhnya normal, segar, giat, ceria, matanya bersih bersinar, kemudian nafsu makannya juga baik. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Bukan hanya di sekolah, Ibu tegaskan. Jadi karena di sini yang keenam tidak merokok di sekolah. Oh, berarti di luar sekolah boleh? Tidak boleh juga. Tuh, jangan coba-coba merokok gitu ya. Baik anak, guru, masyarakat ini dilarang merokok. Karena kenapa? Merokok itu dapat membahayakan bagi kesehatan baik si perokok itu sendiri maupun orang yang ada di sekeliling si perokok itu. Karena di sini dalam satu batang rokok nih yang dihisap akan dikeluarkan 4.000 racun. Nah itu makanya selain kalau orang yang merokok dia sakit wajar, tapi yang kita nih bentuk rokok pasifnya tidak ada sekitarnya itu juga ikut. Makanya jangan dekat-dekat orang yang merokok. Ini ya, ini kalian sudah tahu ya, banyak sekali efek negatifnya. Kenapa kita tidak boleh merokok, terutama penyakit yang timbul pada kanker paru-paru, kanker mulut, jantung, batuk kronis, kelainan kehamilan, katarak, efek ketagihan, serta ketergantungan terhadap rokok. Kemudian ini dalam satu batang rokok tadi ada 4.000 bahan kimia ya, 43 senyawa yang terbukti dapat menyebabkan kanker. Nah, bahan utama rokok ini terdiri dari nikotin, tar, dan karbon monoksida. Maaf sebentar, Rainer Zulbi, tolong tidak share screen, Nak. Rainer. Kemudian ya
Ini udah tahu ya, ini nggak usah Ibu ini kan. Ya. Bagaimana perilaku jamban yang sehat itu tidak mencemari sumber air minum, berjarak dia minimal 10 meter dari sumber air, tidak berbau, kemudian kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, tidak mencemari tanah di sekitarnya dan mudah dibersihkan dengan kemudian dilengkapi dengan dinding dan atap, penerapan dan ventilasi yang cukup, lantai yang kedap air, kemudian tersedia air dan sabun. Nah, itu dia materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mudah-mudahan dengan disampaikannya materi PHBS ini kalian bisa bertambah pemahaman kalian tentang kesehatan, terutama untuk diri kita sendiri. Ketika kita sudah menerapkannya ke diri kita, kemudian ke lingkungan kita di rumah dan lingkungan, tentunya mudah-mudahan tadi kesehatan itu akan bisa kita realisasikan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, terus dijaga, apalagi pada masa pandemi ini. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala wabah dan penyakit. Mungkin itu aja ya materi dari Ibu, paparan materinya. Ibu kembalikan ke Budia. Oke, baik. Sama-sama, terima kasih Ibu Ratna yang sudah menyampaikan penjelasan tentang Ibu Ratna. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, sayang. Ya. Ibu. Pola hidup bersih dan sehat ya, Nak ya. Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak masih aktif, masih semangat untuk mengikuti acara pembentukan kader Adiwiyata. Sekarang menginjak acara berikutnya adalah pembentukan kader Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Koordinator Tim Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang. Saya persilakan Ibu Haja Yuliarni MPD. Silakan. Habis ini anak-anak boleh langsung tanya jawab ya. Jadi sabar ya. Silakan Ibu Haji. Ya, Bu, baik Bu. Baik Ibu. Ya. Masih semangat kan? Masih semangat anak-anak? Anak-anak Ibu yang hebat. Ya, Bu. Masih Bu. Masih Bu. Ibu masih punya satu slide lagi, tidak kader Adiwiyata, yang diharapkan ya bisa menularkan ke teman-temannya sikap positif di sekolah. Jadi kamu sebagai contoh ya Nak. Jadi semua anak yang ikut kegiatan ini itu sebagai contoh untuk menularkan ke teman-temannya. Nah, sebelum kamu mempunyai istilahnya bekal ya. Jadi ini Ibu akan memberikan sedikit saja singkat saja ya tentang dampak-dampak negatif yang kita atau yang manusia bisa lakukan, yang manusia bisa lakukan karena dengan merusak lingkungan. Jadi dampak negatif yang manusia lakukan setiap harinya yang tanpa mereka sadari itu bisa merusak lingkungan. Nah, ini salah satunya ya. Jadi di sini banyak ikan mati. Jadi ini ada gambar ikan mati, ada gambar banjir ya. Nah, mungkin walaupun Ibu tidak jelaskan panjang lebar, Ibu rasa kamu udah mengerti ya akibat banjir itu apa? Coba ada mungkin yang ngerti. Akibat banjir itu kira-kira apa ya Nak? Ada yang bisa jawab? Sampah sembarangan. Nah, iya, Karena manusia menebang pohon sembarangan. Iya, nah itu dampak. Itu. Oke, Ibu teruskan ya gambar yang lain. Nah, ini kerusakan lingkungan jadi lahan, hutan, pesisir. Ke hati ini maksudnya keanekaragaman hayati, jadi bisa hewan dan bisa tumbuhan. Nah, ini rusak akibat ulah manusia. Jadi inilah kalau kita tidak menyadari, kita tidak disiplin dalam keseharian kita, ya, dalam mencintai atau dalam memelihara lingkungan kita. Oke, Ibu teruskan. Nah, apa penyebabnya? Nah, inilah penyebab yang tadi gambar Ibu share tadi adalah perilaku manusia. Nah, ini indeks peduli lingkungan kita ya yang disurvei di 12 provinsi.
Nah, ini strategi menuju perubahan perilaku manusia. Jadi bagaimana ini kita kita lakukan untuk merubah merubah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, ini bisa. Nah, ini pendidikan lingkungan hidup bisa kita dapatkan dari program Adiwiyata atau program yang lain ya. Jadi dari program Grand Campus, Eko, pesantren dan sebagainya. Nah, ini Ibu tujuan Ibu ini ke sini. Jadi hari ini kita membentuk kader Adiwiyata. Apa itu Adiwiyata? Ya. Oke, Adiwiyata berasal dari dua kata yaitu Adi. Adi itu artinya baik, besar, sempurna, ideal. Nah, tuh yang namanya Adi bisa bangga nih. Yang namanya Adi bisa. Ya, Reza. Besar, sempurna, ideal. Wah, mantap ya. Oke, Wiyata. Tempat seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam kehidupan sosial. Jadi kalau digabung, Adiwiyata adalah tempat yang ideal bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Nah, itu Adiwiyata ya. Nah, ini tujuan program Adiwiyata. Jadi tujuan standar nasional ya. Jadi semua sekolah itu dihimbau untuk mempunyai program yang namanya Adiwiyata. Nah, itu sebetulnya tujuannya nih, satu, menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, terus mewujudkan warga sekolah atau masyarakat yang peduli. Nah, ini peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Ya. Oke, dasar hukumnya bisa di sini ya. Kamu lihat ya. Jadi ada SK dari Menteri Lingkungan Hidup, ada pasal-pasalnya ya. Nah, ini tujuannya tadi ya. Jadi tujuan utamanya yaitu mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, tujuan yang kita lebih sempitkan lagi adalah ini. Warga, jadi menciptakan warga sekolah yang berperilaku, mencintai lingkungan hidup dan telah berhasil. Nah, ini. Dan telah berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitarnya dan di daerah. Nah, itu. Jadi dimanapun kamu berada, kalau kamu sudah peduli lingkungan, insya Allah itu bisa dipakai seterusnya. Nah, makanya nanti karena kader Adiwiyata sudah terbentuk, jadi Ibu harap anak-anak yang ada di yang sudah dibentuk di tiap kelasnya itu untuk nanti pada saat masuk nanti insya Allah Januari kita masuk itu menularkan ke teman-temannya. Yang menularkan ke teman-temannya apa yang sudah kamu dapat sehingga nanti akan tercipta lingkungan sekolah itu yang bersih, rapi, aman dan sehat. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kamu kader tapi kamu tidak bisa memberi contoh ke temannya. Nah, jadilah contoh yang baik, membuang sampah dengan dipilah ya, terus jajan tidak sembarangan ya, memelihara kebersihan, merawat pohon dan sebagainya. Nah, itulah tujuan daripada dibentuknya kader Adiwiyata. Jadi kamu sebagai contoh untuk ke temanmu sehingga nanti diharapkan seluruh warga sekolah kita yang berjumlah 1.000 ini ya akan menjadi warga yang peduli semuanya pada lingkungan. Nah, dengan terciptanya peduli lingkungan, seolah guru-guru ya tidak lagi susah-susah untuk menyuruh kalian itu istilahnya memelihara kelasmu sendiri menjadi kelas yang bersih, sehat dan indah. Nah, itu ya. Oke, Ibu teruskan. Ini prinsipnya, jadi prinsip ada 3 ya, ada edukatif, memberikan pendidikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, partisipatif, maksudnya warga, semua warga itu harus ikut dalam proses ini. Nah, terakhir baru berkelanjutan. Nah, program Adiwiyata ini bukan program yang istilahnya program yang semata-mata sewaktu-waktu, enggak, ini harus berkelanjutan. Seterusnya, jadi nanti diharapkan nanti kalau kamu sudah lulus dari SMP Negeri 18 itu diharapkan nanti kamu akan membawa sikap positifmu itu ke SMA-mu, ke SMK-mu yang nanti kamu akan meneruskan sekolah. Nah, sehingga nanti dengan menularkan begitu, insya Allah nanti akan terbentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan. Ya, oke, ini tentang permen, Ibu rasa kamu nggak usah ya. Oke. Ini pencapaian Adiwiyata. Jadi nih pencapaian sekolah Adiwiyata itu ya belum menjamin. Jadi maksudnya gini, sekolah kita kan sudah provinsi ya nak, mau ke nasional. Itu belum menjamin kalau semua warga sekolah kita itu peduli lingkungan. Makanya dibentuklah kader ini
Jadi kamu harus nanti menularkan ke temanmu, menyadarkan temanmu apabila nanti ya ada sesuatu yang dia dia buat ya untuk istilahnya ini, menghambat pencapaian sekolah adiwiyata di sekolah kita. Oke, Ibu rasa ini aja ya, yang selebihnya kan nanti biar guru-guru ya, ini diteruskan ke guru-guru. Nah, jadinya pasti ini aja, Ibu Ibu tekankan karena kita sudah terbentuk kader adiwiyata. Nanti di bawahnya kader itu nanti ada pokjana, kelompok kerja. Nah, kelompok kerja itu nanti terbagi menjadi ada kelompok penghijauan ya, ada kelompok lagi namanya sarana prasarana. Ada lagi kelompok pengolahan sampah, ya, ada lagi kelompok polisi lingkungan, ada lagi kelompok kebersihan, dan terakhir ada lagi kelompok kesehatan lingkungan. Nah, itu nanti kita bentuk ya, kita bentuk per kelas. Nanti itulah nanti yang akan kerja untuk mensukseskan sekolah kita menuju adiwiyata nasional dan menuju ke sekolah adiwiyata berkelanjutan. Karena program ini akan dievaluasi setiap 4 tahun, Nak. Makanya Ibu menekankan sekali kalau kamu itu bisa berpartisipasi ya, tidak terlalu sulit untuk diarahkan. Alhamdulillah nanti bisa membuat sekolah kita itu menjadi sekolah yang bersih, aman, sehat, dan indah. Oke, amin ya segitu aja paparan dari Ibu. Ibu kembalikan kepada Budia ya. Silakan Budi. Ya. Silakan, baik. Iya. Terima kasih Ibu Yuli. Sudah paham ya anak-anak tentang kader adiwiyata yang sekarang kalian sandang ya. Jadi selamat ini, kalian adalah kader adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional. Ya. Nah, sekarang untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian masih ada yang belum jelas atau ada yang mau disampaikan. Sekarang kalian boleh bertanya, tapi sebelumnya coba kalian raise hand dulu. Kalian kan menemukan menu raise hand ya. Angkat tangan maksudnya tunjuk tangan. Kalian boleh raise hand di situ, nanti Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Di sini sebetulnya ada Hani Aprilani sama tadi. Oh, coba-coba doang ya, ada yang coba-coba aja. Jadi silakan, sekarang ada kesempatan untuk bertanya. Nanti satu pertanyaan langsung dijawab, satu lagi dijawab gitu ya. Oke, jangan iseng nak sayang. Kalau yang mau bertanya silakan. Sekarang di sini ada turun ya, ternyata diturunkan tangannya. Silakan yang mau bertanya siapa? Atau kalau nggak ketemu menu raise hand, kalian boleh langsung Ibu saya siapa dari kelas berapa gitu. Silakan anak-anak. Mumpung ada kesempatan kalian boleh bertanya. Yuk. Siapa duluan? Hani Apriliani, yang mana Hani? Silakan bersuara, dibuka mikrofonnya. Hani, halo, Hani Apriliani, cek sound. Hani, ya, Bu. Ya silakan. Yuk Hani, buka videonya nak. Itu belum kelihatan videomu. Buka videonya Hani. Saya nggak ada pertanyaan Bu. Oh, berarti turunkan lawarna. Silakan turunkan tangannya. Ya, yang lain silakan. Hani diturunkan tangannya, jangan ngacung terus, capek nanti tangannya nak. Ya, sip. Oke, anak-anak yang lain yang mau bertanya silakan. Tadi katanya mau banyak tanya. Nggak ada? No, kok begitu? Katanya kangen. Disuruh bertanyanya nggak mau. Ayo, sudah jelas semua memang. Sudah paham semua. Ya, nggak ada, belum ada nih. Kalau belum ada, Ibu Dia yang nanya ke kalian. Kalian siap nggak bertugas sebagai kader adiwiyata? Ya Bu. Siap. Nah, sekarang kalau mungkin Ibu Yuli bisa menjelaskan lagi, apakah anak-anak ini hanya di sekolah atau selama belum masuk sekolah, apakah mereka perlu melakukan kegiatan adiwiyata mandiri di rumah? Gimana nih Bu Yuli? Dengerin ya anak-anak ya. Apakah kalian hanya di sekolah tugasnya atau di rumah juga perlu? Yuk. Silakan Bu Yuli. Halo? Ya, halo. Oke. Ya.
Jadi seperti yang tadi Ibu paparkan ya. Jadi sikap peduli lingkungan itu tidak hanya kita lakukan di sekolah. Jadi di rumah, dimanapun kamu berada. Nah nanti nih, kan kita nanti sebentar lagi kan pasti kamu ada yang pulang kampung ya. Nah di kampung tempat kamu nanti liburan, itu juga kamu tetap harus membawa sikap peduli lingkungan tadi. Nah jadi tetap itu tadi, jangan membuang sampah sembarangan, jaga kebersihan, apalagi sekarang kita kan lagi pandemi nih ya. 3M tetap kamu terapkan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan baik. Oke, ya sudah dengar ya anak-anak. Jadi kalian laksanakan pola hidup bersih dan sehat itu tidak hanya kalau di depan guru, tidak hanya waktu di sekolah, tapi di rumah juga harus. Bahkan dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian sedang bersama. Itu ya nak ya. Baik, kesempatan lagi mungkin masih ada yang mau bertanya atau mengungkapkan sesuatu boleh. Ada? Ini mumpung ada kegiatan interaktif loh. Ayo kalian boleh bertanya. Kalau kebiasaan di kelas suruh bertanya langsung diem semua. Sudah tidak ada? Oke. Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Oke. Bu Yuli, berarti anak-anak sudah paham semua. Silakan Bu Yuli memberikan closing statement-nya. Jadi tentang pembentukan kader Wiyata sekolah kita. Monggo diberikan closing statement dan motivasi untuk anak-anak. Untuk yang bagian terakhir. Silakan Ibu. Oke. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini ya. Kita sudah membentuk kader Adiwiyata. Yang Ibu harapkan nanti kamu bisa bekerja menularkan sikap positifmu yang peduli lingkungan ya kepada teman-temanmu. Jadi nanti kan satu kelas itu kan ada 36 anak ya. Nah, Ibu harap ya kamu nanti bisa memonitor istilahnya itu kegiatan temanmu, mana yang belum mempunyai sifat yang ya istilahnya sifat yang kurang deh. Ibu nggak bisa bilang sifat negatif, sifat yang kurang. Misalkan ini dalam membuang sampah dia belum bisa memilah. Apalagi kelas 7 ya. Kelas 7 itu kan karena memang kelas baru yang memang belum pernah bertemu gurunya. Mungkin kalau kamu berasal dari sekolah yang sudah Adiwiyata, Ibu rasa kamu udah terbiasa ya. Tapi kalau kamu berasal dari sekolah yang belum Adiwiyata, itu biasanya masih kagok lah istilahnya zaman sekarang ya. Masih bingung. Nah makanya nanti kan di depan kelasmu itu kan ada 2 tempat sampah. Tempat sampah organik dan anorganik. Nah, kamu harus bisa menaruh sampahmu itu di tempat yang mana. Nah, itu satu ya. Kedua, karena ini memang berkelanjutan, jadi Ibu rasa yang nanti kita harus kita bentuk pada saat nanti kamu udah masuk adalah pokja tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada yang tentang kompos dan sebagainya. Nah itu bagaimana cara kerjanya, otomatis itu harus kita bicarakan lagi di lain waktu, jadi nggak bisa sekarang ya. Nah sekarang kan kita cuma untuk pembentukan aja. Nah Ibu rasa itu aja ya. Jadi kesimpulannya mungkin kalau misalnya kamu ada lagi yang mau kamu tanyakan tapi dalam bentuk detail ya, pada saat nanti kita masuk bisa nanti ya. Yang pasti insya Allah nanti kalau memang sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah daerah, insya Allah kita masuk Januari. Kamu tunggu aja ya. Yang pasti protokol kesehatan tetap kita harus terapkan ya, 3M tadi. Dan kamu masuk di dalam kondisi sehat ya. Dan untuk nanti pakai seragam atau seperti apa, otomatis nanti ada pengumuman resmi nanti dari sekolah ya. Nah yang pasti itu aja Ibu rasa ya. Lebih dan kurangnya mungkin nanti kita evaluasi nanti di belakang ya nak ya. Jadi pada saat nanti kamu ada pertanyaan, silakan pertanyaan itu kamu bisa lewat wali kelasmu juga bisa ke Ibu ya, atau ke tim Adiwiyata yang lain kan tidak hanya Ibu ya, ada nanti Bu Sri, Bu Dia, ada Bu Ratna, ada Bu Tita, ada guru-guru yang lain. Ibu rasa bisa nanti kamu bisa bertanya pada guru-guru tersebut. Oke, mungkin begitu aja Bu Dia ya. Yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan hari ini. Baik, ya, baik. Terima kasih Ibu Yuli.
Baik anak-anak, demikian seluruh rangkaian kegiatan pembentukan kader Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang telah kita lalui. Selamat atas dibentuknya dan ditugaskannya kalian sebagai kader Adiwiyata SMP Negeri 18 Tangerang dan selamat bertugas. Ya, selamat bertugas ya anak-anak. Kita tutup acara pada hari pagi hingga siang ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M. Selalu gunakan masker, cuci tangan memakai sabun, dan jaga jarak. Ya, salam Adiwiyata, anak-anak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.